Yang kedua adalah Ustaz, uh, uh, saya kesulitan untuk memurojaah hafalan saya. Bagaimana bisa istiqomah memurojaah hafalan Al-Quran? Nah, ini penting sekali. Ya, karena banyak orang, banyak program di Indonesia sekarang hafal dalam waktu singkat, ya gitu kan, 30 hari, 40 hari, 15 hari, 60 hari, 6 bulan. Sebetulnya nggak ada yang salah dari program-program itu, bagus ya. Tapi program-program itu sebetulnya tujuannya untuk memacu kita, untuk mendorong kita, membiasakan kita untuk menghafal Al-Quran. Saya belum jumpa program dimanapun juga di dunia ini, setakat ini, ya Allah alam setakat ini ya, di Indonesia apalagi, program yang memantapkan hafalan Al-Quran. Ya. Bahkan para musyrif-musyrif ini pun saya tanya langsung, ada nggak programnya untuk memantapkan hafalan Al-Quran? Karena itu yang paling penting. Lebih penting daripada menghafal. Menghafal 30 hari bisa menghafal ya. Tapi nanti hafalannya ya, mohon maaf ya, kalau orang bilang hafalannya mengharu biru, hafalannya up and down, ada yang lupa di sana di sini gitu. Ya ini yang berlaku, karena menghafal dengan cepat otomatis akan juga hasilnya tidak memuaskan. Ya, begitu. Nah, jadi program memantapkan hafalan ini belum ada. Nah, jadi bagaimana kita memantapkan hafalan ini harus punya program sendiri gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan yang paling susah sebetulnya. Ya, karena intinya itu di sini, gimana hafalan kita bisa terjaga, nggak lupa-lupa dan kuat. Jadi ada 3 tips yang bisa saya share juga. Yang pertama adalah azamkan dengan kuat, niatkan dengan kuat, ya. Dan yakini bahwa proses ini adalah proses yang panjang, tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Gitu. Itu yang pertama. Jadi nggak ada yang namanya menghafal Al-Quran itu dalam waktu singkat dan nggak pernah lupa-lupa. Ya, kalau antum tujuannya cuman mau hafal paling cepat, maunya paling cepat dan nggak bisa lupa, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Harus diyakini bahwa ini penuh perjuangan dan perlu waktu yang lama. Karena surga itu, kedudukan sebagai pembaca Al-Quran atau ahli Al-Quran itu tidak bisa digapai oleh semua orang. Harus dengan perjuangan yang tinggi. Ya karena surga Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Hujibatil jannati bil makari wa hujibatin nari bisyahawati. Ya, surga itu dihijab atau dikelilingi, ditutupi oleh hal-hal yang tidak kita sukai. Tetapi neraka itu dikelilingi oleh hal-hal syahwat yang menyenangkan hati kita. Jadi yakini yang pertama bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan kuatkan hati kita sungguh-sungguh ya. Yang kedua adalah berikan prioritas pada membaca atau memurojaah hafalan kita. Jadi harus kita berikan prioritas. Prioritas itu gimana misalnya? Ya kita harus memberikan waktu untuk mengulang hafalan ya. Jangan kasih waktu kita yang tidak produktif. Misalnya waktu habis kerja, waktu capek, ya, waktu mengantuk gitu. Nah, itu tuh jangan dikasih seperti itu. Berikan waktu khusus. Misalnya disiplin pagi jam habis subuh misalnya jam 5 sampai jam 6. Hafalan tok habis ya, nggak ada lagi waktu lain. Kemudian bada isya misalnya atau bada maghrib gitu ya. Jadi harus punya waktu yang khusus. Jangan kasih waktu capek kita. Kemudian yang terakhir adalah cari guru dan ikut program. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Sehingga perlu adanya program supaya mendorong kita untuk lebih disiplin. Ya, sebagaimana antum mungkin semua rasakan sekarang ketika kondisi pandemik ini, belajar di rumah itu susah. Ya kan? Karena nggak ada guru, nggak ada program. Nah, kalau ada program,
yang mana kita harus menyetorkan hafalan kita, baik yang baru atau yang lama, maka insya Allah hafalan itu akan selesai. Mungkin perlu waktu yang lama, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 30 tahun sekalipun, tapi dia akan selesai. Kalau antum nggak ada program, kebanyakannya di tengah jalan akan gugur. Gitu. Jadi cari program, cari guru supaya menghafalnya semangat. Tiga itu saja kuncinya. Azam yang kuat, jadi prioritas waktu khusus, dan juga harus ikut program. Gitu. Ya, insya Allah nanti akan mungkin dengan sendirinya. Ya, saya pun juga agak lama gitu kan. Tahun pertama mungkin yang mungkin cuma sekitar 7 juz. Habis itu murojaah lagi tahun kedua, ya lebih banyak lagi 15 juz ya. Sampai sekarang mungkin sudah dekat-dekat 30 juz. Tapi ini pun sudah khatam yang mungkin kelima kali ya, dengan hafalan berbeda-beda kiroat. Perlu waktu begitu lama sampai hampir lebih dari 6 tahun untuk betul-betul memungkinkan. Dan saya yakin ini pun belum selesai lagi. Mungkin saya rasa dikira-kira dalam 10 tahun, 5 tahun lagi mungkin baru betul-betul mantap sekali gitu hafalannya. Karena saya kan mengejar target qiraat 10 mungkin kan. Kapan saja di mana saja. Saat ini mungkin baru beberapa qiraat saja yang mungkin. Nah, yang lain ini masih terus murojaah sama syekh. Makanya program itu perlu untuk menjaga hafalan kita dan menjaga apa namanya ibadah kita. Kontinuitas ibadah kita. Ya, gitu. Tiga saja kuncinya, nggak ada yang lain-lain ini. Karena semua itu dari motivasi dan perilaku. Kegagalan menghafal murojaah itu karena tiga ini saja, nggak ada yang lain. Adapun kalau antum sudah mulai tiga ini sudah jalan, insya Allah bisa. Ya, karena manusia itu mudah. Contohnya adalah orang nggak hafal, kemudian masuk pondok, ikut program 30 hari 30 juz. Dia selesai hafalannya, walaupun nggak kuat. Kenapa dia bisa selesai? Karena di situ ada program. Pertama, dia betul-betul ikut dengan niat yang tinggi. Ya iyalah, 30 hari kan berarti kan cuti 30 hari itu. Mungkin ada cuti yang nggak dibayar demi ikut program. Berarti kan sudah ada pengorbanan, merasa bahwa itu adalah penting. Kemudian dia prioritas. Dia kasih waktu setiap hari, dia ikuti jadwalnya, dia menghafal, dia mengulang ya. Dan yang terakhir adalah program itu berbayar. Jadi dia harus datang dan dia harus sungguh-sungguh di situ. Akhirnya 30 hari selesailah setorannya gitu, bukan mungkin hafalannya ya. Setorannya selesai ya. Nah, baru mulai fase baru untuk murojaah. Nah, ini fase yang paling susah. Karena kalau murojaah itu yang ini di murojaah, yang depan yang belakang hilang. Yang belakang di murojaah, yang depan hilang. Nambah hafalan baru, yang belakang hilang semua. Itu udah biasa. Dan itu kuncinya sama sebetulnya seperti kunci menghafal di pondok tadi. Tiga itu. Sayangnya, pola pikir kebanyakan saudara-saudara calon-calon penghafal ini salah. Seolah-olah 30 hari itu cukup. Nanti habis itu kita ya santai lagi lah. Padahal nggak seperti itu. Justru harusnya hari-hari biasa itu harus bisa merefleksikan yang kita pernah buat 30 hari di pondok itu. Nah itu yang penting. Sayangnya sedikit sekali yang habis program itu kemudian betul-betul rutin memungkinkan. Sedikit karena sudah kembali ke dunianya, sibuk dengan aktivitasnya, mengajar, kerja, sekolah. Akhirnya tidak jadi prioritas. Ya jadi hafalannya ya gitu. Jadi bahkan sebagian juga ada yang sama sekali nggak ingat sama sekali. Kenapa? Karena sudah lewat. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi tiga itu saja kuncinya. Insya Allah kalau dijalani dengan betul, dengan mempertimbangkan tiga itu selesai insya Allah. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.